Baik, kita lanjutkan ya. Waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ada dua, yaitu pada saat tanggal perolehan, yang kedua setelah tanggal perolehan. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan. Nah, di sini ya, apabila akuisisi saham entitas anak oleh entitas induk bukan pada awal periode, maka di sini yang harus diperhatikan, pertama, pada tanggal akuisisi, laporan keuangan konsolidasi yang dilakukan hanya untuk laporan posisi keuangannya saja. Jadi untuk laba rugi, perubahan modal itu tidak dibuat. Terus yang selanjutnya, pada akhir periode akuisisi, laporan konsolidasi yang dibuat yaitu laporan posisi keuangan, perubahan modal, dan perhitungan laba rugi konsolidasi. Nah, di sini ya, perhitungan laba rugi anak terhitung mulai tanggal akuisisi sampai dengan akhir periode. Contoh seperti yang di awal tadi, misalkan induk mengakuisisi pada tanggal 1 Juli ya. Maka ketika buat laba rugi konsolidasian, laba rugi anak yang digunakan itu terkait dengan pendapatan dan beban yang terjadi mulai dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Desember ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, jurnal untuk entitas induk pada tanggal perolehan saham entitas anak sebagai berikut ya. Maka jurnalnya investasi saham sebelah debit, kreditnya kas. Nah, ini apabila ya akuisisinya secara tunai, karena memungkinkan entitas induk mengakuisisi entitas anak itu tidak tunai dengan cara misalkan menerbitkan saham baru seperti itu ya. Maka jurnalnya bukan pada kas ya. Nah, selanjutnya penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, di sini tahapan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yang pertama membuat jurnal eliminasi untuk perkiraan timbal balik, dalam hal ini perkiraan investasi saham dengan stockholder equity entitas anak sebesar persentase kepemilikan saham entitas induk di entitas anak. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Jadi di sebelah debitnya itu ekuitas entitas anak. Di sini terdiri dari contohnya di sini ya, modal saham, agio saham, laba ditahan, dan penghasilan komprehensif lain sini. Terus sebelah kreditnya investasi saham. Satunya lagi ya, kepentingan non pengendali. Nah, di sini yang harus diingat itu terkait dengan kepentingan non pengendali. Ini muncul apabila kepemilikan perusahaan induk di entitas anak itu di bawah 100%. Misalkan 70%, maka 30%-nya kepentingan non pengendali seperti itu. Nah, selanjutnya membuat laporan kertas kerja keuangan konsolidasi. Baru terakhir membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan contoh ya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada saat tanggal perolehan. Nah, ini ya, berikut ini itu contoh laporan posisi keuangan PTA dan PTB untuk posisi 31 Desember 2018 di sini. Nah, kalau dilihat di sini saham atau laporan keuangan PTB karena akan diakuisisi oleh PTA, maka dilakukan dulu penilaian ulang ya, dinilai berapa nilai wajarnya atas aset bersihnya, yaitu terdiri dari aset ya dari mulai kas sampai dengan aktiva tetap ya, terus termasuk juga hutangnya. Nah, kebetulan di sini contohnya ya, antara nilai buku aset PTB itu sama dengan nilai wajarnya seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi ya, tanggal 1 Januari PTA membeli 25.000 lembar saham PTB di pasar sekunder. Nah, seharga 1.406 per lembarnya, sehingga tinggal dikalikan saja 25.000 ya dikali
1.406. Nah, di sini asumsi ya. Jadi asumsi nominal per lembar saham PTB itu seharga 1 ya. Nah, kalian harus masih ingat kan terkait dengan saham itu ada nilai wajar, ada nilai nominal itu. Nah, nilai nominal itu maksudnya nilai ketika saham itu dikeluarkan, itu nilai nominalnya. Nah, tapi kalau nilai wajar itu nilai kesepakatan kalau saham itu ditransaksikan. Contoh di sini PTA kan mau mengakuisisi saham PTB, maka nilai wajarnya 1.406. Nah, itu kesepakatan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya atas transaksi tadi maka dibuat jurnal. Nah, jurnalnya ya di PTA itu investasi saham, kreditnya kas, nilainya tadi hasil dari 25.000 lembar kali 1.406 ya, hasilnya 35.150.000. Nah, ini di dalam ribuan ya, seperti itu. Nah, sedangkan di PTB tidak ada jurnal karena uangnya itu diberikan kepada pemegang saham PTB yang lama, seperti itu. Nah, setelah membuat jurnal maka dibuat laporan posisi keuangannya. Nah, di sini terlihat untuk PTA itu ada perubahan, sedangkan PTB tidak ada perubahan. Nah, di sini di PTA itu muncul ya akun investasi saham ya, di sini yang di warna merah seperti itu. Nah, maka karena tadi pembeliannya secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 35.150, muncul investasi saham. Baik, tahap selanjutnya membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal yang dibuat yaitu terkait eliminasi investasi saham dengan stockholder equity entitas anak. Nah, maka di sebelah debitnya itu apa? Ekuitas entitas anak. Nah, di sini terdiri dari modal saham ya, agio saham, laba ditahan, penghasilan komprehensif lain. Nah, ini komposisinya kalian bisa lihat di laporan keuangan ya PTB di sini itu. Nah, kreditnya investasi saham sebesar 35.150. Nah, di sini tidak ada KNP ya. Karena apa? Karena kepemilikannya 100%. Nah, ini perhitungannya bisa kalian lihat di bawah ya. Perhitungan trade dengan jurnal eliminasi. Pertama, kepemilikan tadi kan 25.000 lembar. Nah, jumlah saham beredar PTB sebanyak 25.000 lembar. Karena tadi modal sahamnya 25.000, harga nominal per lembarnya itu 1, maka jumlah saham beredar PTB itu sebanyak 25.000 dibagi 1, jadi 25.000. Nah, sehingga PTB dimiliki 100% oleh PTA. Nah, investasi saham PTB sebanyak ya 25.000 lembar kali 1.406 sehingga nilainya 35.150. Nah, selanjutnya kepentingan non pengendali di sini kan 0 karena kepemilikan induk sebesar 100%. Nah, selanjutnya nilai wajar aset bersih ya. Nah, nilai wajar aset bersih itu dengan cara apa? Pertama, nilai asetnya berapa dikurangi nilai hutang kewajiban. Nah, bisa dilihat di laporan keuangan ya. Nilai aset PTB nilai wajarnya sama dengan nilai tercatatnya yaitu 46.200. Sedangkan nilai hutangnya kewajibannya totalnya 11.050. Maka aset bersihnya 46.200 dikurangi 11.050, maka hasilnya 35.150, seperti itu. Maka di sini ya tidak ada goodwill. Karena apa? Karena nilai pembelian, nilai akuisisi sama dengan aset bersihnya, seperti itu. Nah, di sini sebagai tambahan saja ya,
untuk mengetahui aset bersih, salah satunya juga dengan apa? Menjumlahkan dari komponen ekuitas, yaitu modal saham 25 ditambah agio 5 sama dengan 30, ditambah laba ditahan 5 sama dengan 35, ditambah penghasilan komprehensif yaitu 150. Jadi 25.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 ditambah 150 sama dengan 150. Nah, itu dengan cara seperti itu. Jadi bisa dengan menghitung aset bersih ya, dengan cara aset dikurangi hutang atau dari total modal entitas anak ya, seperti itu untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita buat apa? Kertas kerja gabungan. Nah, setelah dibuat posisi laporan keuangan masing-masing ya, PTA dan PTB. Nah, tadi baru dibuat jurnal eliminasinya. Nah, tinggal mindahkan saja ya. Tinggal dipindahkan dari jurnal eliminasi yang telah dibuat tadi sesuai posnya. Contoh di sini, tadi kan di jurnalnya ada investasi saham sama modal saham, agio saham, laba ditahan dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, kalian jangan sampai salah menempatkan sesuai posisinya. Kalau di jurnal eliminasinya sebelah debit, masukkan sebelah debit. Kalau posisinya di sebelah kredit, masukkan di sebelah kredit. Dan jangan salah posisi, jangan ketuker, salah tempat ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru dijumlahkan, digabungkan. Contoh di sini misalkan kas. Nah, di sini kas PTA itu 850, kas PTB 6.000, maka ditotalkan jadi 6.850. Nah, sama ke bawah juga dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini investasi entitas anak ya, investasi saham itu nihil ya, karena tadi kan dilakukan eliminasi. Posisinya di posisi keuangan itu ada di sebelah debit, di eliminasinya ada sebelah kredit, maka jadi dikurangi sehingga hasilnya 0. Itu sama dengan yang lain. Nah, terus selanjutnya di pemegang saham ya. Nah, di sini pemegang saham maka dilakukan eliminasi ya. Ya, yang harus kalian pahami di sini terkait dengan akuisisi itu, ingat yang diakuisisi itu aset bersihnya. Maka modalnya harus dilakukan eliminasi. Makanya fungsi di sini itu ketika bicara satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, yang diambil alih itu kan asetnya. Contoh misalkan perusahaan A membeli perusahaan B, maka yang diambil itu aset-asetnya gitu. Nah, maka modalnya apa? Ya, dieliminasi. Seperti itu konsepnya ya. Nah, setelah dibuat laporan kertas kerja keuangan konsolidasi, maka tahap selanjutnya apa? Membuat laporan ke posisi keuangan konsolidasi. Ini tinggal mindahin saja ke sini sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Ini. Nah, ingat yang harus kalian ingat. Jadi laporan keuangan yang dibuat pada penyusunan saat tanggal perolehan hanya laporan posisi keuangan saja ya, sedangkan laba rugi dan perubahan modal tidak perlu dibuat itu. Nah, itu ya untuk laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan.